salam kenal dari aku Fuadia Marfa dan terima kasih sudah mampir ke video ini. Nah, kali ini aku ingin membahas sebuah kasus tentang seorang anak yang digadang-gadang oleh kedua orang tuanya menjadi anak yang cerdas, berprestasi, dan juga unggul dalam hal akademik. Namun, karena pola asuh yang terlalu mengekang, terlalu disiplin, sehingga membuat anak ini merasa tertekan, sehingga timbul rasa benci dan juga dendam kepada orang tuanya. Nah, gimana kisah selanjutnya atau kisah selengkapnya? Yuk kita masuk ke ceritanya. Jennifer Pan yang lahir pada tanggal 17 Juni 1986 merupakan seorang pelajar yang sangat berprestasi. Dia menempuh pendidikan di SMA Katolik di Kanada dan juga dengan mudah lulus di bidang farmasi di Universitas Toronto of Canada, di mana kampus ini merupakan kampus favorit di Kanada. Karena pola asuh orang tuanya yang sangat ketat, membuat Jennifer ini mengikuti les renang dan juga skating secara bersamaan, dan dia dengan mudah menguasai kedua hal tersebut. Jennifer juga merupakan seorang yang pandai dalam ekstrakurikuler bermain piano dan juga bela diri. Tidak banyak info tentang kedua orang tua Jennifer Pan. Namun diketahui mereka adalah pengungsi dari Vietnam yang bekerja keras di Kanada untuk menghidupi kedua buah hatinya. Itulah kenapa orang tua Jennifer Pan ingin sekali putrinya menjadi seseorang yang sangat berpendidikan, berpelajar, dan juga mahir dan unggul dalam bidang yang ditempuhnya. Harapan kedua orang tuanya ternyata menjadi beban bagi Jennifer. Dia merasa tertekan akan hal itu karena dia rasa sangat berat dan juga membuat dia memiliki dua kepribadian ganda. Di depan orang tuanya, dia terlihat seperti seorang anak yang baik, teladan, tekun belajar, namun beda di dalam hatinya. Hatinya selalu bergemuruh, berkecamuk, ada rasa benci dan dendam kepada kedua orang tuanya. Dan pada suatu saat di mana Jennifer mulai minatnya turun dalam belajar, membuat nilainya anjlok, yang tadinya A menjadi B. Namun nilai B bagi orang tuanya adalah sebuah aib. Jadi membuat Jennifer itu memutar otak sehingga dia memalsukan nilai-nilai rapotnya. Namun pada akhirnya kebohongan Jennifer ini pun diketahui oleh kedua orang tuanya. Saat dusta itu terungkap, tak hanya hati orang tua Jennifer yang hancur, namun Jennifer sendiri semakin tak karuan dan semakin merasa tertekan. Karena sejak saat itu, orang tua Jennifer ini semakin keras dalam mendidiknya. Dan saat itu Jennifer sudah ada pada usia dewasa. HP dilarang, komputer menjadi barang haram, bahkan petunjuk di mobilnya pun dipantau oleh kedua orang tuanya. Dan hal itu yang akhirnya membuat Jennifer sampai pada ujung kesabarannya dan membuat dia merencanakan pengwafatan terhadap orang tuanya. Kala itu, jam pukul 22 malam waktu Kanada, Langford dan juga kedua temannya memasuki depan pintu rumah target. Mereka semua membawa senjata, lalu naik ke lantai atas, kemudian menyuruh kedua orang tua Jennifer turun ke bawah sambil kepalanya ditutupi dengan selimut. Ayah Jennifer didor 2 kali, salah satunya mengenai mukanya, sedangkan ibunya didor 3 kali di kepalanya dan tewas seketika. Namun ajaibnya ayahnya masih selamat, sehingga ayahnya ini masih mengingat kejadian mengerikan itu. Pada tahun 2014, sidang atas kasus ini digelar. Saat hakim menjatuhkan vonis kepada Jennifer, Jennifer tidak menunjukkan emosinya atau ekspresinya sangat datar. Dengan dakwaan tingkat pertama, Jennifer divonis penjara seumur hidup tanpa kesempatan mengajukan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Nah, itu tadi guys kisah atau kasus tentang Jennifer Pan yang merupakan anak kebanggaan dari kedua orang tuanya.
Jadi menurut kalian, hikmah atau pelajaran moral apa yang bisa dipetik dari kasus ini? Jika pendapatku pribadi ini ya guys, yaitu mungkin tentang komunikasi antara orang tua dan juga anak. Pentingnya komunikasi antara kedua orang tua dan anak ini sangat penting sekali, karena jika anak atau orang tua sering komunikasi itu menimbulkan interaksi yang sering, sehingga membuat anak itu merasa ada tempat untuk mencurahkan segala keluh kesah di hatinya. Dan bagi kedua orang tua, jangan terlalu memaksakan kehendak kita kepada anak. Harapan yang terlalu tinggi yang bisa membuat anak itu merasa tertekan, tanpa memberi anak itu pengarahan atau bimbingan dengan menggunakan kasih sayang. Misalnya ucapan yang halus kepada anak, perhatian kecil, anak sudah makan atau belum, apa yang kamu rasakan, kamu kesulitan atau tidak, dan sebagainya. Dan juga kapasitas anak itu atau kemampuan anak itu beda-beda, jadi kita juga nggak boleh membandingkan anak kita dengan anak orang lain, yang mungkin anak kita ini nggak terlalu berprestasi dalam suatu bidang, namun anak orang berprestasi dalam suatu bidang, karena semua itu berbeda, kemampuan anak itu berbeda, nggak ada yang sama. Dan untuk anak, jangan apa-apa dipendam sendiri. Jika kamu merasa kesulitan, merasa berat akan beban yang kamu pikul, coba komunikasikan dengan orang tua. Nah guys, itu pendapat dari aku ya. Jika kalian ada pendapat yang lain atau pesan moral dan hikmah yang bisa dipetik dari kasus ini, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih. Subscribe our channel. Thank you and bye-bye.